Kalau batuk yang dari COVID ini tuh, kita kalau ngambil nafas, itu langsung terangsang di paru-paru, di dada itu kayak pingin batukin sesuatu, kayak pingin langsung. Halo semua, kembali lagi dengan aku di sini di channel aku Veritali. Pada video kali ini aku mau menjawab beberapa pertanyaan yang masuk dari Instagramku dan juga beberapa dari YouTube ya, mengenai pengalamanku menjadi pasien COVID-19 ini gitu. Seperti apa? Pertanyaannya, sebelumnya aku akan ditemani dengan ini minuman dari Janji Jiwa. Tadi aku penasaran kan waktu ngeliat di ojek online. Ini tuh coklat dan berries. Jadi aku bayanganku tuh coklat pasti ada rasa wangi dari berries dan kecut-kecut gitu ya. Kita coba ya. Nggak bohong, ini beneran enak. Jadi ini coklatnya pekat banget, manisnya pas. Terus ada campuran berries, mungkin kayak sirup atau selai berries kali ya. Ini wangi berriesnya kerasa. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Ini aja deh. Pertanyaan pertama. Kak, model batuknya itu seperti apa sih? Yang aku rasakan ya, batuknya itu batuk kering, nggak ada lendirnya sama sekali. Dan kalau orang batuk itu biasanya kan yang sakit kan sini kan. Kalau batuk yang dari COVID ini tuh, kita kalau ngambil nafas itu langsung terangsang di paru-paru, di dada itu kayak pingin batukin sesuatu, kayak pingin langsung. Dan saat batuk itu di sini nggak enak banget. Sakit banget sih enggak sih, cuman kayak nggak enak banget pokoknya gitu. Nah itu batuknya. Berdua, apa benar golongan darah O itu bebas dari COVID? Kan pernah kan beberapa waktu belakangan ini kita mendapatkan sharingan dari WhatsApp atau dari apapun itu yang bilang golongan darah O itu bebas dari COVID. Itu nggak benar ya, nggak benar karena aku dan suami itu golongan darahnya sama-sama O. Jadi kita kena gitu loh. Jadi itu nggak benar, semua bisa kena, tapi cuman mungkin intensitas. Oke, lanjut nomor 3. Apa bisa beresiko kembali terkena? Ya, menurut dokter yang merawat aku, dokter paru itu, beresiko untuk kena lagi itu bisa karena misalnya kita setelah dinyatakan negatif, kita keluar dari rumah sakit misalnya atau sudah dinyatakan negatif walaupun isolasi mandiri di rumah, kalau kita nggak menjaga kebersihan dan masih tetap yang melakukan sesuatu yang bisa terpapar lagi untuk virus yang baru, itu bisa. Jadi begitu, bisa terpapar kembali. 4. Apa dikasih obat Cina? Nah, sekarang memang kan marak kan, sejak ada COVID ini tuh ada obat Cina yang namanya apa ya, lupa. Pokoknya warnanya tuh ada biru-birunya kotaknya. Dan itu adalah obat untuk menaikkan imun kita. Dengar-dengar katanya memang bagus. Cuman aku dikirimin temen. Cuman aku belum sempat minum, langsung waktu itu berangkat ke rumah sakit, langsung isolasi. Jadi aku belum sempat minum itu di rumah sakit. Gitu. Next. Gimana kalau masih beli makan di luar? Nah ini, karena ini terjadi di aku juga ya, aku masih beli makan di luar, baik lewat ojol ataupun kadang kiriman barang dari ekspedisi. Jadi caranya kalau menurutku, setelah kita terima barang tersebut, sampai di rumah itu jangan langsung dibuka, apalagi ngambil semprotan disinfektan. Karena kan kita habis pegang ini, terus disinfektan yang tadinya steril di rumah, dia bakalan kena kan. Jadi setelah barang sampai di rumah, ditaruh dulu, kita cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan yang bersih banget, baru ambil disinfektan, disemprot pakai alkohol juga boleh kalau ada, baru dibuka, digunting, terus dikeluarin, plastiknya dibuang. Tapi setelah disemprot itu tunggu dulu ya, jangan langsung dibuka. Jadi kayak ditunggu sekitar 1 menit 2 menit lah. Udah gitu langsung kita cuci tangan lagi, baru mulai makan makanan itu. Kalau menurutku begitu. Ini berlaku juga buat yang barang-barang ekspedisi ya, nggak cuma makanan doang. Minum dulu. Next, di YouTube aku yang wawancara bersama dengan TV One itu kan aku bilang di situ aku mendapatkan perawatan, ada salah satunya itu obat antibiotik untuk melawan virusnya. Terus ada
netizen yang sangat-sangat maha tahu nyinyir dia, bilangnya kok virus pakai antibiotik. Nah, penjelasannya itu begini guys. Jadi aku perawatan di rumah sakit itu ada infus antibiotik, juga ada obat minum kan, obat minum antivirus untuk paru-parunya. Dan ternyata antibiotik dan menurut penelitian ya, antibiotik dan obat antivirus itu bisa sinergi untuk kayak ya istilahnya menyembuhkan lah, maksudnya memperbaiki, intinya begitu. Jadi ya itu obat yang dikasih dari rumah sakit ya, katanya begitu. Dan buktinya aku juga oke-oke aja setelah itu gitu. Selanjutnya ada yang berkomentar begini, iya sih tuh ngerti harus begini, begitu setelah merasakan gejala gitu kan. Gimana kalau sama orang tuh yang nggak ngerti apa-apa gitu loh. Kalau menurutku, karena zaman era informasi sekarang tuh udah begitu bebasnya, kayaknya susah deh, kayaknya nggak mungkin deh kalau nggak ngerti. Karena kan di TV juga kan dijelaskan dengan jelas ya kalau gejalanya seperti apa dan harus bagaimana kayak gitu-gitu tuh kita bisa mencari informasi dari YouTube, dari segala macam lah. Kayaknya nggak mungkin deh kalau nggak ngerti. Dan lagi kalau kita periksa ke dokter, pasti dokter akan memberikan protokol yang benar. Kamu harus ini dulu, dan ini dulu. Begitu. Terus ini ada lagi nih yang nyinyir ke kapan hari ya. Loh, tes toraks kok hasilnya COVID sih? Nah, jadi waktu tes toraks paru-paru aku yang pertama kali itu kan di salah satu lab di Surabaya. Aku nunggunya tuh sampai sore kan hasilnya. Terus hasilnya keluar, aku melihat hasil bacaannya, kan aku nggak bisa dong ngelihat ini gambarnya itu kan. Hasil bacaannya tuh gini, indikasinya itu pneumonia, terus ada tulisannya itu suspek COVID-19. Ya namanya lab mungkin kan lebih tahu daripada aku, ya itu maksudnya hasil bacaannya gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalau ditanggung pemerintah dan asuransi itu ada perbedaan perawatan? Ini yang masih aku nggak terlalu tahu jelas ya, simpang siur. Mungkin tiap rumah sakit itu punya kebijakan sendiri-sendiri, jadi aku nggak ngerti. Aku pernah mendengarkan salah satu percakapan dari mungkin dari pihak dinas kesehatan atau apa, aku ya kurang tahu pokoknya. Tapi bilang kalau salah satunya nih, oh iya kalau untuk di cover pemerintah itu CT scan itu nggak termasuk. Ya seperti itu yang aku dengar. Tapi setelah aku cross check dengan rumah sakit yang aku dirawat ini, aku kan tanya. Katanya untuk obat itu tidak ada perbedaan. Jadi sama, dirawat ditanggung pemerintah juga asuransi sama obatnya. Terus untuk kamar nggak ada bedanya di rumah sakit ini ya. Terus aku tanya juga dong, kalau CT scan kira-kira pemerintah itu membiayai nggak kalau sampai ke segitu? Dibiayai. Kalau memang dokter menyarankan untuk CT scan ya, kalau enggak ya buat apa juga gitu. Nah ini ya, di swab itu sakit nggak? Kalau menurutku sih nggak. Karena kan cuman pakai kayak cotton bud dimasukin ke dalam sini atau di hidung. Tapi waktu itu aku nggak di hidung sih, cuman di tenggorokan dimasukin gitu ya, kayak digoser-goserin gitu. Rasanya cuman kayak pengen muntah aja, tapi nggak sakit sama sekali. Awal rapid test di mana dan berapa duit? Aku awal rapid testnya di Rumah Sakit Nasional Hospital. Di sana harganya 550.000 sekali rapid test. Dan rapid testnya itu mungkin berbeda ya, nggak pakai rapid kit ya. Tapi aku nggak tahu juga. Karena darah yang diambil itu aku nggak cuma setetes, tapi diambil kayak satu ampul gitu. Selanjutnya, apa bisa ditanggung sama pemerintah? Untuk perawatan bisa. Jadi mungkin ada mekanismenya, kalian harus kayak ke puskesmas dulu atau gimana bisa. Nanti kalian lebih jelasnya bisa telepon dinas kesehatan di kota masing-masing, dinas kesehatan ya. Pasti informasinya lengkap banget dari situ. Terus yang 15, kalau ada yang dikarantina mandiri di dalam rumah, gimana caranya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Nah, setauku ada waktu itu salah satu dokter di puskesmas, dia menawarkan aku untuk diberikan kiriman makanan 1 hari 3 kali ke rumah. Untuk orang-orang yang ada di rumahku ya maksudnya. Yang mereka nggak boleh kemana-mana, itu dibiayai pemerintah. Sampai mungkin setelah aku sembuh gitu. Jadi bisa pemenuhan kebutuhan untuk yang mandiri, isolasi mandiri di rumah itu kayaknya pemerintah yang menanggung dengan cara menghubungi pihak
dinas kesehatan setempat gitu. Nih, ada lagi next. Sebelum sakit, apa minum vitamin C atau E? Apa banyak minum air juga? Aku tuh minum, tapi bolong-bolong, maksudnya bolong-bolong. Jarang-jarang minum, kadang berapa hari lagi enggak, karena lupa, kadang-kadang minum kayak gitu. Terus minum air juga, ya standar lah ya. Ini tadi harganya 23.000 deh kayaknya. Coklat berries. Pertanyaan selanjutnya, frekuensi batuk itu sering atau tidak? Tiap orang beda-beda ya. Kalau aku agak jarang, tapi sekalinya batuk agak berkali-kali gitu terus baru berhenti. Tiap orang beda-beda. Satu kamar berapa pasien? Apa benar sampai puluhan dalam satu kamar? Saya nggak tahu di rumah sakit lain seperti apa, cuman yang aku dirawat di sini itu, aku akhirnya pindah kamar, satu kamar berdua gitu sama suamiku. Waktu dicek di rumah sakit, apa responnya baik atau ada penolakan? Baik banget. Di rumah sakit yang pertama, kedua itu baik banget, langsung cepat sigap untuk menangani kami. Apakah anak-anak nggak tidur satu kamar? Tidur satu kamar kita, selalu tidur satu kamar. Jadi aku berharap mereka nggak sampai ketularan, sampai detik ini tuh nggak ada gejala apa-apa mereka. Minum. Lanjut. Dari pertama kali kontak dengan penderita COVID sampai nggak enak di badan itu waktunya berapa lama? Nah ini karena aku inget banget sebelum aku demam itu beberapa hari yang lalu tuh kayaknya aku lah habis dari pasar. Habis dari pasar ya mungkin sekitar 3-5 hari mungkin ya. Selanjutnya dari gejala awal sampai membaik itu berapa lama durasi waktunya? Sekitar 2 minggu ya, membaik. Jadi dari yang benar-benar drop sampai akhirnya nafas lumayan membaik, terus kita udah nggak terlalu lemes, terus makan minum juga udah enak, itu sekitar 2 minggu. Walaupun hasil paru-paru apa gitu mungkin belum terlalu baik, tapi secara raga itu udah membaik sekitar 2 mingguan. Apa ada riwayat ke luar negeri? Nggak ada riwayat ke luar negeri. Gimana rasanya di ruang isolasi? Ya kesepian lah ya, cuman itu aja sih. Apa dikasih susu untuk perbaikan dari dalam? Tiap makan ada beberapa kali dikasih susu coklat gitu, tapi aku nggak tahu apakah itu memang dikhususkan untuk pasien COVID atau sebenarnya ya itu hanya sebagai snack gitu ya. Kira-kira kenanya lewat apa? Ini aku yang nggak tahu jelas. Cuma ada beberapa faktor pendukung di mana kita bisa kena. Itu ada di video aku yang mana ya? Yang gejala COVID itu kayaknya. Kalian bisa lihat itu langsung ya, karena nggak perlu diulang-ulang lagi. Waktu dinyatakan positif, apa langsung bisa dapat tempat di rumah sakit? Jadi waktu itu sebelum dinyatakan positif ya, aku langsung diisolasi di ruang isolasi yang aku dinyatakan pasien dalam pengawasan. Karena hasil swabnya itu belum keluar. Jadi kan belum dinyatakan positif. Jadi kita masih dalam pengawasan, bisa negatif, bisa positif. Dan itu langsung dapat tempat kok di rumah sakit. Waktu kena, apa dalam kondisi capek? Iya jujur, waktu itu sangat capek. Sangat-sangat capek. Aku masih bekerja, menyiapkan beberapa barang yang, pokoknya intinya aku masih bekerja waktu itu, di rumah sih. Capek banget, sangat-sangat capek. Jadi kayaknya kondisi imunku tuh lagi drop. Dan virus itu langsung gampang masuknya dan menyerang gitu. Nah ini nih berikutnya. Apa ada dikasih obat herbal? Di rumah sakit nggak dikasih sih. Nggak ada obat herbal. Apakah ada lendir dan berwarna apa? Karena batuku itu kering, jadi nggak ada lendir sama sekali dan suamiku juga. Palingan suamiku tuh diare, tapi aku nggak diare. Jadi tiap orang pasti berbeda kenanya gitu loh. Cara virus itu bekerja di dalam tubuh kita itu pasti berbeda. Oke, semua pertanyaan udah selesai. Udah aku jawab semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kita lebih waspada lagi ya. Kalau misalnya ada yang masih belum jelas tentang ini, kalian bisa tulis komen kalian di bawah. Dan ini adalah ini adalah jawabanku secara pribadi sesuai dengan apa yang aku alami. Jadi karena tiap orang itu berbeda,
kasusnya, nggak bisa disamakan. Tapi secara general itu ya COVID ya beginilah gitu loh. Aku bukan dokter, aku juga menjawabnya ini sesuai apa yang terjadi. Juga ada beberapa yang aku konsultasi dengan dokter, juga ada beberapa dari aku search bla 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 tempat lain yang kayak gitu. Jadi ini nggak ngawur ya guys. Aku bersyukur dan berterima kasih di sini aku dirawat dengan perawat yang sangat mantap, helpful banget, juga dengan dokter yang recommended banget. Di sini dokter parunya itu sangat komunikatif. Jadi apa yang kita tanyakan itu selalu dijawab sesuai logikanya. Karena aku nih orangnya kepo kan, pengen tahu segala macamnya. Jadi apa yang aku tanyakan selalu dijawab dan semua berdasarkan logika gitu. Dokter parunya mantap. Makasih dokter Irmi. Dan info terakhir yang aku dapatkan, hasil swab kita yang kedua adalah suamiku sudah dinyatakan negatif, sedangkan aku masih positif. Swab kedua. Jadi akhirnya kita sekarang menunggu swab ketiga. Seandainya swab ketiga aku positif, itu berarti aku harus diulang lagi untuk perawatan obat-obatan. Tapi kalau aku negatif ya udah good. Doain semoga aku juga negatif, suamiku negatif. Terus oh ya satu lagi, ini cuman pemikiran aku aja ya. Kenapa suamiku swab keduanya udah negatif, aku masih positif? Ini mungkin loh ya, mungkin, tapi kita nggak tahu ya. Jadi waktu berapa hari dari hari pertama kita dirawat, itu suamiku dapat kiriman dari temennya, dikasih ini apa kayak botol minum hidrogen itu loh. Hidrogen itu airnya kita nyalain gitu, kayak ada mekanismenya lah ya. Itu dinyalain gitu kan, bisa untuk inhalasi. Jadi dihirup itu uap air hidrogennya pakai inhalasi kayak oksigen itu. Terus airnya pun bisa diminum. Nah, dia itu makainya sering banget, hampir tiap hari waktu itu. Apa mungkin karena itu, aku juga nggak tahu. Sedangkan akunya baru 1 kali pakai, aku jarang banget. Apa mungkin karena itu, kita nggak tahu ya. Suamiku langsung swab keduanya negatif, swab keduaku positif. Karena aku baru pakai itu 1 kali, suamiku sering banget. Dari inhalasinya juga, dari minum airnya. Jadi ya, ini sekedar info aja ya. Mungkin kalian yang di rumah punya botol tersebut, mungkin bisa dipakai. Itu kan memang botol air hidrogen untuk kesehatan gitu. Sekian infonya dan terima kasih. Oke guys, thank you for watching. Kalian kalau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya subscribe, like, and comment. Oke, see you. Ciao.